Halo, balik lagi bareng Lalis. Nah, di video kali ini kita nggak akan belajar bahasa Korea. Tapi aku mau ngajari kalian cara ngebuat pola dasar baju wanita. Oke, kalian bisa mencatat terlebih dahulu ya ukuran pola ini sebelum lanjut pada pembuatan polanya. Oke, pertama-tama aku ngebutuhin bantuan dua garis, yaitu garis vertikal dan juga horizontal. Nah, di perpotongan garisnya, aku mau tulis titik A. Oke. Jadi di situ ada titik A. Berikutnya dari titik A ini, aku akan ngebuat titik B di sini. Nah, titik B itu didapat dari setengah lingkar badan. Nah, setengah lingkar badan, tadi lingkar badannya adalah 88. Nah, setengahnya berarti 44. Di sini aku ngegunain ini ya, skala 1:4. Jadi kalau misalkan kalian nih mau ngebuat pola asli, kalian tinggal ngegunain meteran yang kayak gini dan bisa ngegunain langsung di kertas pola, di patternnya. 44 sebentar. 44 di sini. Ini adalah titik B. Oke, berikutnya dari titik A, aku mau bikin lagi titik C. Nah, titik C itu adalah setengah dari A ke B ditambah 1. Nah, setengahnya tadi dari 44, ini kan tadi 44, A ke B kan 44, kalau setengahnya berarti 22. Nah, 22 ditambah 1 jadi 23. 23. Ini adalah titik C. Oke. Berikutnya aku mau butuh garis bantuan lagi sebentar. Biar enak. Kalau pemula enakan pakai garis bantuan, tapi kalau udah mahir gak apa-apa, biar gampang aja. Nah, oke, jadi aku udah punya titik ini ya. Berikutnya punya garis maksud aku. Berikutnya di sini aku dari B ke B1, aku mau ambil 1,5. Ini B1. Oke. Berikutnya dari B1 ini ke D, maaf kecoret. Dari B1 ini ke D adalah panjang punggung. Nah, panjang punggungnya tadi 35. Sebentar. Ya. 35. Ini adalah titik D. Oke. Berikutnya aku mau bikin titik lagi A ke E. A ke E itu kemana? Di sini A ke E. Nah, A ke E adalah 1/8 A ke B. Berarti 44 dibagi 8 kan tadi A ke B kan 44, berarti dibagi 8. 5,5 ditambah setengah berarti 6. Ini adalah titik E. Oke. Berikutnya aku mau bikin titik F. Nah, titik F itu ke sini, ke bawah sini. Titik F itu adalah A ke E ditambah 1,5 tadi. A ke E nya kan 6 ditambah 1,5 berarti 7,5. 7,5. Ini berarti titik F. Oke. Titik F. Berikutnya aku mau buat titik G. Nah, titik G itu adalah dari di sini, B ke G gini. Nah, ini sama kayak A ke E tadi. Nah, A ke E tadi berapa? 6. Sebentar. Ini adalah G. Oke. Sudah. Berikutnya aku mau bikin titik H. Nah, titik H itu ada di sini. Aku sepertinya butuh garis bantuan lagi. Biar gampang. Jadi kalau misalkan di pola yang beneran itu bisa pakai garis yang ini ya. Oke. Nah, berikutnya titik H itu ada di daerah sini. Nah, titik H itu dia didapat dari 1/10 AB ditambah setengah. Nah, berarti tadi kan 4, berarti 1/10-nya 4,4 ditambah setengah. Bulatin aja jadi 5 ya. Bulatin 5, oke sebentar. Ini adalah titik H. Oke. Berikutnya kita bikin E1. E1 itu di mana? Di sini. Ntar aku butuh garis bantuan lagi. Jadi ini kita kasih garis dulu biar enak.
Ini ya teman-teman, ini kasih garis dulu. Ini juga sama, kalau enaknya sih pakai yang berwarna juga, tapi biasanya di akhir sih, biasanya ntar diwarnain. Jadi ini kenapa kok ada dua kayak gini, ini memang ini yang sebelah sini tuh untuk yang bagian pola bagian depan, yang sebelah sini itu bagian belakang. Biasanya juga ada orang yang ditumpuk, tapi kalau ditumpuk itu kurang enak sih menurut aku, enakan gini, jadi ntar langsung tinggal potong gitu. Oke, sekarang aku mau bikin titik S1. Nah, titik S1 itu adalah panjang bahu. Nah, panjang bahu tadi ada 12 itu di sini. Sebentar. Nih, S1. Nah, terus di sini ada G1 sama juga dia, panjang bahu. Ada 12. Sebentar. Ini G1. Oke, udah dapet. Berikutnya aku mau bikin titik J. Nah, titik J itu di mana? Yaitu dari titik F ini ke bawah. Titik F ke J itu ada 3 cm. Ini adalah titik J. Berikutnya aku mau bikin titik K. Nah, titik K itu dari sini, dari B1 ke bawah. Nah, ini ada 8 cm ya. Bentar. 8 cm. Ini K. Oke. Berikutnya dari titik J kita tarik garis lagi, itu titik J1 itu adalah setengah lebar muka. Nah, tadi kan lebar mukanya kan 31. Nah, jadi kalau setengah 15,5. Itu di sini sebentar. 15. Nih. Putus-putus enggak apa-apa. 15,5 ini adalah ini titik J1. Begitupun dengan K1 itu ini kita tarik ke sini juga, itu setengah lebar punggung. Nah, tadi lebar punggungnya kan ada 32. Berarti kalau setengahnya ada 16. 16 itu dari sini. Aku kasih garis putus-putus aja. Oke, ini adalah K1. Oke, berikutnya aku mau bikin titik E2. Nah, titik E2 itu didapat dari sini. Ini ke sini. Nah, E2 itu didapat dari setengah panjang bahu dikurangi 5. Nah, tadi panjang bahunya kan 12. 12 kalau setengahnya berarti 6 dikurang 1 jadi 5. Sini ya. Ini adalah titik E2. Oh ya, di sini kita bisa buat leher ya. Ini biasanya kalau di pola yang asli bisa memakai penggaris yang ini ya. Oke, aku bikin. Oke. Ini juga sama. Ini buat yang di belakang. Ini kalau orang jurusan tata busana ini ngomongnya biasanya TB. TB tengah belakang, depan ini TM, tengah muka. Biasanya disingkat TM TB, TM TB. Gitu. Berarti kalau aku ngomong TM itu berarti yang sini bagian pola depan, tengah depan. Tengah muka. Sini adalah tengah belakang TB. Oke. Ini kerung leher. Oke, sip. Oke, berikutnya aku mau bikin titik F ke L. Nah, F ke L itu didapat dari sini. Sebentar. Jadi F ke L ke bawah itu ada panjang muka. Nah, panjang mukanya tadi ada 31. Sini ya. Ini L. Tapi di sini naikin lagi 2 cm. Ini juga sama L juga, nggak apa-apa. Oke, dari sini naik 2 cm. Oke. Berikutnya aku mau bikin titik L ke L1. Pakai garis bantuan aja, soalnya kurang enak kalau pakai penggaris skala tadi, gak mau lurus. Jadi pakai penggaris dulu biar gampang. Oke, bagi kalian yang mau nggak pakai juga nggak apa-apa, biar gampang aja. Oke, sekarang aku mau bikin titik L1. Nah, titik L1 itu di sini. Nah, dia didapat dari 1/10 lingkar pinggang. Nah, tadi lingkar pinggangnya kan 66.
Maaf, berarti 1/10-nya adalah 6,6. 6,6 di sini. L1. Berikutnya kita tarik lagi garis 3 cm untuk membuat titik L2. Oke. Nah, di sini dari titik E2 yang di atas itu kita hubungin ke L1. Sebentar. Oh ya, kadang-kadang itu ada juga orang yang bikin pola dia tuh langsung disambung sama bagian rok juga ada. Tapi ini aku mau fokus di pola bajunya aja ya. Untuk rok nanti aja di video berikutnya biar nggak kepanjangan. Soalnya ini aja udah pusing. Soalnya ini aja udah rumusnya udah banyak banget. Jadi nanti satu-satu. Oke. Berikutnya aku mau bikin titik M. Nah, titik M adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3. Titik M itu ada di mana? Ada di daerah sini. Sebentar. Aku mau bikin garis dulu ya. Ini jadi disambung aja ke sini, nggak apa-apa. Kayak gitu, nggak apa-apa ya. Nah, berikutnya titik M itu ada di sini, daerah sini ya. Nah, titik M itu adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3. Nah, jadi tadi lingkar pinggangnya kan 66. 1/4-nya berarti 16,5 tambah 1 tambah 3 berarti 20,5. Dia di daerah sini. Ini adalah titik M. Oke. Berikutnya aku mau bikin titik N. Nah, titik N itu adalah tinggi dada. Nah, tinggi dada tadi ada 14 ya. Tinggi dada, sebentar, ini ganggu. L1 ke N. Sebentar. Oke, di sini ya. Berarti ini kita tarik ke L2. Ini adalah N. Jadi nanti tuh kalau udah waktu ngejahit ini dia tuh dijahit disambung gitu loh. Namanya kupnat. Ya buat ngebentuk pinggang tujuannya. Jadi nanti dia tuh kayak disatuin gitu loh, dilipit disatuin. Titik ini ke sini dijahit gitu biasanya. Oke, berikutnya udah mau selesai nih. Ntar ini aku mau tebelin dikit dulu ya teman-teman, biar kelihatan. Nah, dari titik L2 ini kita sambung ke titik M. Udah mau jadi loh, tinggal dikit lagi, sebentar. Oke. Berikutnya nih aku mau bikin titik G2. G2 di sini sebenarnya tadi sama kayak E2, sama kayak ini. Jadi dia ada 5. Rumusnya sama kayak E2 tadi ya. Masih inget nggak? Setengah panjang bahu dikurangi 1. Bentar. G2 sama kayak tadi ya. Bentar, aku mau bikin titik D1 nya dulu. Dia adalah 1/10 lingkar pinggang. 1/10-nya berarti 6,6. Kan lingkar pinggangnya ada 66. Jadi 1/10-nya ada 6,6. Dia ada di sini, terus di sini masuk 3 cm. Terus ini kita tarik. Oh ya, aku kasih tulis dulu. Ini D1, ini D2. Sebentar. Berikutnya dari D1 ini aku mau bikin titik O, yaitu tinggi dada. Tinggi dadanya sama 14 ya, sama kayak yang depan tadi. 4 ada di sini, tarik ke sini. Ntar aku mau tebelin dulu biar kelihatan yang mana pola yang mau dipakai nanti. Oke. Berikutnya aku mau bikin titik M1. M1 itu dari D ke sini
itu adalah 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3. Kalau yang depan tadi kan ditambah 1 ditambah 3. Nah, kalau yang belakang dikurang 1 ditambah 3. Oke, jadi yang depan tadi ditambah, yang belakang dikurangi. Bentar. Nah, berarti dia ada 18,5. Sebentar, cuman beda dikurangi aja kok. Yang satu tadi ditambah 1, yang satu dikurang 1, maaf, soalnya sambil nulis M1. Oke, sudah, kita tinggal, oh bentar, masih ada 1 titik lagi belum dibikin. Sebentar, tak tebelin dulu. Oke, dan ada lagi 1 titik I aja dah, dibikin titik I. Titik I itu didapat dari sini. Bentar, ini jadi kan di sini tadi ada perpotongan garis ya, ini kita buat C1 aja dulu. C1 ini kan ada C1, ini ada C, ini C1. Terus ini naik dari C1 naik ke atas, itu adalah panjang sisi. Nah, panjang sisinya tadi ada 18. Ini adalah titik I. Ini buat lengan. Oke, jadi biasanya kalau di pola yang asli biasanya dibantu pakai penggaris yang kayak gini ya. Tapi kalau ntar aku mau tebelin yang bagian sini, juga mau aku tebelin. Oke, jadi ini kita mau bikin, ini buat lengannya teman-teman. Oke, sip. Bentar, nanti di video berikutnya akan aku kasih tahu ya cara ngebuat pola rok, lengan, dan pecah pola yang lainnya. Oke, jadi dah. Oke, jadi sebentar, belum jadi. Maaf, lupa. Oke, nah di sini ditarik ke titik M, di sini ditarik ke M1. Oke, udah jadi pola kita. Ntar aku tebalin dulu biar kelihatan, soalnya kalau di kamera kelihatan kurang tebal, tapi kalau di yang asli udah kelihatan tebal banget. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini adalah pola depan, TM tengah depan. Nah, yang sini TB tengah belakang. Jadi yang sini itu adalah bagian buat pola baju yang bagian depan, jadi yang sini adalah buat pola baju bagian belakang. Nah, dari pola dasar ini itu bisa lagi kita pecah pola menjadi bentuk kreasi baju sesuai keinginan kita. Nanti di video berikutnya akan aku kasih tahu gimana sih cara ngepecah pola ini menjadi model-model yang ada di pasaran. Oke, jadi kayak gitu dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Oke, terima kasih.